Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Metrawade dengan NIM S1S1 24050 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Solo. Nah, hari ini kita akan membahas topik mengenai array-based sequence atau sekuensi berbasis array. Nah, kita akan mempelajari dynamic array dan amortized analysis. Kita akan lihat bagaimana array bisa membesar secara otomatis, kenapa strategi penggandaan itu efisien, dan kenapa menambah kapasitas dengan jumlah tetap itu buruk. Nah, mari kita mulai dari kode implementasinya terlebih dahulu, baru kita masuk ke teori amortized analysis. Kita mulai dengan kodenya ini. Nah, kita mulai dari import ctypes. Nah, mengimpor modul ctypes ini memungkinkan kita membuat array low level atau mentah di memori mirip dengan array di bahasa C. Nah, kemudian kita buat kelas bernama dynamic array. Nah, di dalam kelas dynamic array ini kita akan membuat konstruktornya terlebih dahulu dengan menggunakan def init. Jadi dynamic array ini tidak punya parameter. Nah, adapun atribut pertamanya itu adalah self dot underscore n. Nah, underscore n ini itu adalah atribut yang menyimpan jumlah elemen aktual yang sedang terisi dalam array. Nah, jadi awalnya itu kita taruh 0 karena array kosong kan. Kemudian kita buat atribut kedua yaitu capacity. Nah, capacity sama dengan 1 ini tuh menyimpan kapasitas maksimal array internal saat ini. Nah, awalnya kan 1. Kemudian self a dengan self make array, self capacity. Nah, ini artinya kita memanggil metode make array untuk membuat array internal dengan kapasitas awalnya 1 lalu disimpan di A, ya, di atribut A. Oke, kemudian kita buat metode len. Nah, metode len ini itu akan dipanggil saat kita menggunakan fungsi len. Nanti dia itu akan mengembalikan jumlah elemen aktualnya. Ini kita buat dulu def len. Nah, len ini tidak punya parameter juga, dia akan mengembalikan nilai jumlah elemen aktualnya. Kemudian kita akan membuat metode getItem untuk mengakses elemen array kita. GetItem. Nah, metode getItem ini punya satu parameter yaitu k. Kemudian di dalamnya ada logika. Jika k lebih besar atau sama dengan 0 dan k lebih kecil daripada jumlah elemennya atau self n, maka kita harus meraise index error dengan pesan invalid index. Nah, ini kan maksudnya kalau misalkan k-nya itu lebih besar daripada 0, tidak, kan di sini ada 0, berarti tidak lebih besar daripada 0 dan tidak lebih kecil daripada self n, itu kan invalid index. Kan nggak mungkin kapasitasnya itu di bawah 0 kan, ataupun lebih besar daripada jumlah elemennya. Kemudian kita akan kembalikan return self. Nah, ini digunakan untuk memanggil array-nya kan. Jadi kan array yang akan dibuat menggunakan metode make array ini akan disimpan di dalam atribut A. Nah, atribut A ini kita digunakan untuk memanggil elemen array-nya. Jadi kita harus menyebutkan indeksnya menggunakan variabel k ini. Nah, selanjutnya kita buat metode append. Metode append ini digunakan untuk menambah elemen array. Nah, kita harus buat logic dulu di sini. Jadi kalau misalkan jumlah elemen sama dengan
jumlah kapasitas. Artinya dalam hal ini kalau misalkan array-nya sudah penuh, kan kalau misalkan jumlah elemen sudah sama dengan jumlah kapasitas, berarti sudah nggak ada ruang kosong untuk elemen selanjutnya lagi dong. Berarti kita harus resize. Kita harus resize. Nah, resize-nya itu 2 kali self capacity. Jadi ya kita resize, jadi kalau misalkan kapasitas sebelumnya 5, nah cara resize-nya itu berarti 2 kali 5, berarti kapasitas untuk array terbarunya adalah 10. Nah, kemudian self A. Nah, untuk menambahkannya berarti kan kita akan indeks yang akan kita tambahkan itu adalah jumlah elemennya. Kenapa? Karena kan indeks itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 0, 1, 2, 3, 4 ini kan berarti di dalamnya ini ada 5 elemen. Kapasitasnya juga 5 dan sudah full. Berarti kalau misalkan kita mau tambahkan elemen selanjutnya setelah kita resize, kan elemen-elemen yang ada di array sebelumnya kita tambahkan lagi ke array baru. Nah, karena tadi kapasitas array terbaru ini 2 kali lipat, berarti kalau misalkan kapasitas array awalnya itu 5, kalau di resize jadi 10. Nah, karena 5 ini sudah terisi dengan elemen array sebelumnya, berarti yang kosong saat ini adalah indeks array 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang sudah penuh itu atau yang sudah terisi indeks 0, 1 sampai 4. Nah, kenapa kita di sini pakai variabel self n? Karena dia itu menghitung jumlah elemen. Jumlah elemennya kan 5, berarti kita akan menambahkan elemen baru ke array A indeks 5. Berarti indeks 5 kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Indeks baru yang masih kosong. Jadi kita pakai atribut n untuk memanggil indeksnya. Kemudian karena kan elemennya sudah bertambah setelah di append, jadi kita harus memperbarui jumlah elemen. Berarti self n ini harus kita tambahkan lagi 1 karena kita sudah menambahkan elemen baru ke array A. Oke, selanjutnya kita ke resize. Tadi kan di sini kita buat resize, tapi kan belum ada metodenya. Otomatis kita harus buatkan dulu metodenya. Nah, dia punya satu parameter yaitu C. Nah, C ini capacity. Jadi B di sini, B ini adalah array barunya yang hasil dari resize-nya. Jadi, nah untuk membuat array B kita panggil self make array. Jadi kita panggil self make array dengan kapasitas seperti ini. Nah, kemudian kita buat perulangan for di sini. For k in range self dot n, berarti untuk k di dalam range self n, berarti kalau misalkan tadi sebelumnya kan 5, berarti untuk k di dalam 5, begitu ya logikanya. Maka B indeks k, maksudnya kan ini perulangan sampai self n. Nah, elemen sebelumnya kan 5, berarti perulangan itu 0 jadi 1 kali 1, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti indeks B ke 0, indeks B ke 0, indeks B ke 1, kemudian setelah itu kedua, ketiga, keempat akan diisi dengan array A indeks yang sama. Jadi sama seperti kayak kita copy elemen yang sudah ada di A, kita pindahkan ke B. Nah, setelah itu berarti self A itu sama dengan B. Maksudnya array A itu sama dengan B. Karena kan kalau sudah dipindahkan berarti array A itu bagian dari array B. Nah, karena kita sudah resize, otomatis kapasitasnya harus kita ubah. Nah, dari tadi kita menggunakan metode make array, tapi kita belum buat make array. Jadi kita buat dulu make array. Nah, make array ini sama seperti metode resize, jadi dia parameternya adalah capacity. Nah, dia akan mereturn C kali
types dot py object. Return si types ini itu akan membuat array dengan c slot. Masing-masing slot bisa menampung referensi ke objek Python. Tanda kurung di akhir memanggil konstruktor array tersebut. Oke, sekarang kita akan coba penggunaannya. Misalkan A sama dengan dynamic array. Kita buat dynamic array dulu. Jadi arraynya bernama dynamic array. Nah, setelah itu kita akan tambahkan tadi yang metode append itu apa? Metode append obj, berarti elemennya kan, elemen berapa yang akan kita tambahkan ke array A, itu misalkan 1. Kemudian kita tambahkan lagi elemen 2. Setelah itu kita tambahkan lagi misalkan elemen ketiga berarti 7. Nah, berarti dalam hal ini array A ini udah punya 3 indeks, 0, 1, sama 2. Jadi kita print indeksnya. Kita lihat print A indeks 0, kemudian A indeks 1 dan A indeks 2. Kita lihat hasilnya harusnya 127 kan, karena sekarang setelah ditambahkan array A itu untuk indeks 0 adalah 1 karena 1 ini yang pertama kali ditambahkan, kemudian disusul indeks pertama 2 dan indeks kedua 7. Oh, ini ada yang salah di line 7. Ini harusnya yang make array itu ada ininya, underscore-nya. Kita rerun. Oh, ini sudah ada ya, 1, 2, 7. Nah, sekarang kita lanjut ke amortized analysis. Nah, kita harus memahami apa itu amortized analysis. Nah, amortized analysis adalah cara untuk melihat rata-rata waktu dan skenario terburuk untuk serangkaian operasi. Jadi bukan per operasi, tapi serangkaian operasi. Nah, berbeda dengan average case analysis yang bergantung pada asumsi distribusi data, amortized analysis tidak membuat asumsi seperti itu. Dia murni melihat urutan operasi dari awal sampai akhir. Nah, karena jadi motivasi amortized analysis itu disebabkan oleh analisis worst case per operasi itu terlalu pesimistis. Jadi ada operasi yang jarang tapi mahal. Tapi kalau misalkan dirata-ratakan dengan operasi murah di sekitarnya, biayanya jadi wajar. Nah, dalam amortized analysis kita memberikan biaya buatan atau amortized cost untuk setiap operasi. Nah, syaratnya total biaya buatan untuk seluruh urutan operasi harus lebih besar atau sama dengan total biaya nyata. Dengan kata lain, kita boleh lebih bayar di operasi yang murah agar nanti cukup untuk membayar operasi yang mahal. Jadi analoginya itu seperti asuransi. Kita bayar premi kecil rutin, tapi saat kecelakaan besar biaya bisa tertutupi. Kemudian kita masuk ke amortized analysis dynamic arrays. Jadi kita gunakan konsep cyber dollar untuk mempermudah pemahaman. Nah, bayangkan komputer adalah mesin yang hanya bekerja jika kita memasukkan koin. Jadi 1 cyber dollar sama dengan 1 satuan waktu komputasi. Setiap kali kita akan menjalankan operasi, kita harus punya cukup koin di rekening untuk membayar waktu eksekusinya. Nah, strateginya bayar lebih untuk operasi murah. Nah, lalu kelebihan koinnya kita tabung. Nanti ketika ada operasi mahal, kita pakai tabungan itu. Dengan cara ini, total koin yang dikeluarkan sebanding dengan total waktu komputasi. Jadi tidak ada utang. Nah, kita lihat proposisi penting. Yang pertama itu proposisi 5.1. Jadi jika kita memulai dari dynamic array kosong dengan kapasitas awal 1 dan setiap kali penuh kita gandakan ukurannya, maka total waktu untuk n operasi append adalah ON. Nah, bukti dengan cyber dollar itu biasanya biaya satu operasi append tanpa resize itu sama dengan 1 cyber dollar. Biaya menggandakan array dari ukuran K menjadi 2K atau 2 kali K membutuhkan K cyber dollar. Nah, jadi kita putuskan untuk membebankan 3 cyber dollar untuk setiap append yang tidak menyebabkan overflow. Dengan begitu, setiap kali kita menambah elemen di posisi baru, kita punya profit 2 cyber dollar. Profit ini disimpan sebagai tabungan untuk membayar resize nanti. Nah, array overflow terjadi saat S memiliki 2 pangkat I, di mana elemen dengan I itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita masuk ke apa ini, doubling ya.
kita lihat mekanismenya lebih detail. Jadi ketika array digandakan dari ukuran 2 pangkat I kurang 1 menjadi 2 pangkat I, biaya yang dibutuhkan itu adalah 2 pangkat I kurang 1 cyber dollar. Dari mana kita dapatkan dana ini? Dari tabungan yang tersimpan di sel-sel bernomor 2 pangkat I kurang 1 sampai 2 pangkat I kurang 1. Nah, perhatikan diagram A dan B ini. Ada diagram A, ada diagram B. Nah, saat I sama dengan 3, ukurannya itu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan 8 kan? Nah, biaya gandakan dari 4 ke 8 itu sama dengan $4. Nah, $4 itu disediakan oleh elemen indeks 4, 5, 6, 7. Masing-masing menyumbang $1 dari kelebihan $2 mereka. Nah, diagram ini itu adalah case for doubling the array size. Jadi array indeks 0 sampai dengan 7 dengan simbol dolar di atas sel sampai 4. Nah, karena setiap operasi append cuma dikenakan $3, total untuk N operasi itu sama dengan 3 kali N $. Nah, kesimpulannya amortize running time per append O dalam kurung 1 dan total waktu N append itu sama dengan ON itu terbukti. Nah, sekarang kita akan bahas tentang arithmetic progression berbahaya. Jadi kita akan bahas jebakannya. Yang pertama itu geometric increase atau penggandaan dalam kapasitas. Jadi geometric increase atau penggandaan itu aman dan efisien, tapi geometric progression yaitu menambah kapasitas dengan jumlah tetap, misalkan 1, 2, atau 3 sel setiap resize, justru berbahaya. Ekstrimnya, jika setiap kali penuh kita tambah 1 sel, maka total waktu untuk N append adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N itu kuadratik atau kayak lambat sekali, banyak sekali. Nah, menambah 2 atau 3 sel tiap resize sedikit lebih baik tetapi tetap kuadratik. Jadi menggunakan fixed increment untuk setiap resize atau arithmetic untuk array itu menghasilkan waktu total yang kuadratik terhadap jumlah operasi. Nah, ini adalah visualisasi fixed array dan ini visualisasi fixed increment kan, yang 2 sel dan 3 cells. Nah, amati, jadi ini sumbu X-nya yang current number of element itu ada 1 sampai 16. Nah, bisa dilihat lonjakan berkala yang semakin tinggi setiap kali resize terjadi. Nah, polanya sama seperti yang increasing array size dengan 2 cells, tapi lonjakannya lebih jarang, tapi tetap membesar seiring pertambahan elemen. Jadi kesimpulannya, meskipun increment lebih besar, pola lonjakan tetap linear terhadap jumlah resize dan total loss di bawah kurva itu sama dengan omega dalam kurung N kuadrat. Tidak efisien untuk skala yang besar. Selanjutnya kita masuk ke proposisi 5.2. Nah, jika kita menggunakan fixed increment sebesar C lebih besar dari 0 setiap kali resize, maka total waktu untuk N operasi append adalah omega N kuadrat. Nah, misalkan C atau sama dengan jumlah sel tetap yang ditambahkan tiap resize. Nah, untuk N append banyaknya resize itu M N per C. Nah, resize ke 1 membutuhkan waktu C, kedua membutuhkan 2C, ketiga butuh 3C, dan ke M butuh MC. Nah, total waktu T sebanding dengan T infinite, bukan infinite ini, T C tambah 2C tambah 3C tambah MC sama dengan C kali ini ya rumusnya pokoknya. Nah, jadi kesimpulannya fixed increment menghasilkan kinerja kuadratik. Ini hasilnya tidak cocok untuk skala besar. Jadi kita harus gunakan geometric increase atau penggandaan untuk mendapatkan amortize O1 per operasi. Nah, kita lanjut ke memory usage atau penggunaan memori dan shrinking. Shrinking itu kayaknya pengecilan array. Konsekuensi dari strategi geometric increase atau penggandaan itu, yang pertama, ukuran array akhir dijamin sebanding dengan jumlah elemen. Artinya struktur data menggunakan ON memori. Nah, ini efisien karena tidak ada memori yang terbuang sia-sia dalam proporsi yang besar. Nah, masalah saat ada penghapusan elemen.
jika kontainer seperti Python list menyediakan operasi penghapusan, kita harus hati-hati. Nah, insert berulang juga dapat menyebabkan array membesar tanpa batas, sehingga hubungan proporsional antara jumlah elemen dan kapasitas array tidak terjaga. Contohnya, kita menambah 1 juta elemen, lalu kita hapus 999 elemen. Nah, kapasitas array mungkin masih 2/20 atau sekitar 1 juta meskipun hanya berisi 1 elemen. Nah, ini bisa dikatakan boros memori. Nah, solusinya kita implementasikan robust yang akan menyusutkan atau men-string array pada saat-saat tertentu. Tujuannya tetap mempertahankan amortize O1 untuk operasi individual. Nah, strategi umumnya jika jumlah elemen turun hingga 1/4 dari kapasitas, array diperkecil menjadi setengahnya. Kita lanjut ke Python list class. Ya, jadi ini adalah bukti dari amortize O1. Nah, implementasi metode append di Python memiliki perilaku amortize constant time. Jadi kode ini membuktikannya dengan mengukur rata-rata waktu per operasi untuk n append. Kita coding. Nah, jadi codingan yang sebelumnya ini kita jadikan komentar, lalu kita tambahkan bawahnya. Oke. From time import time. Nah, jadi kita mengimport fungsi time dari modul time untuk mengukur waktu eksekusinya. Kemudian kita buat komputer average atau komputer average dengan parameter n. Nah, kita buat fungsi ya ini yang akan melakukan n kali append lalu mengembalikan rata-rata waktu per operasi. Nah, kita buat dulu list kosong yang bernama data. Nah, setelah itu kita mulai merekam waktu mulainya. Jadi kita start sama dengan time. Nah, lalu kita buat loop sebanyak n kali ya, pakai perulangan for k in range n. Nah, ini kan kita mau loop sebanyak n kali setiap iterasi melakukan append. Jadi di sini di dalam perulangan for ini kita append. Nah, non ini kita gunakan karena kita hanya peduli pada waktu ya, bukan nilainya. Jadi mau di append non aja gitu. Setelah itu kita rekam waktu selesainya. Nah, lalu kita return atau mengembalikan rata-rata waktu. Nah, jadi caranya waktu akhir dikurang dengan waktu awal, kemudian dibagi dengan n. Nah, habis itu kita print deh. Kita print dulu. Print average time per operation. Aduh, tunggu. Sama dengan ini. Kemudian titik format komputer average sesuai dengan nama fungsi yang kita buat, average kemudian 100. Jadi ini 100 itu nilai n ya. Kemudian ini kayaknya kita kita alternasi sampai 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Terus kita tambahin aja nolnya. Ini jadi 3, jadi 4, jadi 5. Jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 1 2 3 4, jadi 6, ini jadi 7. Oke. Terus kita print deh. Nah, ini hasilnya. Mirip-mirip ya hasilnya sama yang ada di sini. Nah, jadi kesimpulannya rata-rata waktu per append itu tetap konstan kan, sekitaran gini lah nilainya, meskipun n-nya membesar hingga jutaan, hingga jutaan. Ini 10 juta kan ini. Nah, ini membuktikan amortize O1 yang tadi.
Oke, sekarang kita lanjut ke efficiency of Python sequence type. Jadi kita lihat dulu perbandingan dari list dan tuple. Nah, tuple lebih hemat memori daripada list karena dia itu immutable atau tidak bisa diubah setelah dibuat. Tuple mengimplementasikan perilaku non-mutating atau tidak mengubah dari list. Nah, ini ada tabel asymptotic performance dari non-mutating behaviors. Yang pertama ada operation, len data, ini runtime ya, operation data, ini runtime-nya pokoknya sampai bawah. Nah, len data dan data J ini itu sama dengan O1 karena langsung mengakses atribut atau elemen array. Kemudian yang data count itu ON karena harus memeriksa semua N elemen untuk menghitung kemunculan. Kemudian yang data index value ini dan value in data itu running time-nya itu O K tambah 1, di mana K adalah indeks perbedaan pertama, hanya memeriksa sampai ditemukan perbedaan. Kemudian yang data JK ini atau slicing, dia itu runtime-nya O K kurang J tambah 1 karena harus menyalin elemen dari indeks J ke K. Kemudian data 1 tambah 2 1 tambah data 2 atau concatenation itu running time-nya O N1 tambah N2 karena membuat list baru yang berisi elemen semua dari kedua list yang dijumlahkan ini. Kemudian C kali data atau repetition itu runtime-nya O C kali N karena membuat list baru dengan C kali pengulangan elemen. Nah, ada notes kalau untuk tuple operasi-operasi di atas ini memiliki kompleksitas yang sama karena tuple juga mengakses elemen secara langsung atau O1 dan iterasi linear untuk pencarian. Kita lanjut ke mutating behaviors atau yang mengubah ya, yang sifatnya mengubah. Nah, ini adalah tabel asymptotic performance-nya. Ada operation, ada running time-nya. Data J itu O1, ini kurang lebih penjelasannya sama kayak yang tadi ya. Oh, ada yang beda juga nih. Yang data append value ini O1 amortize karena sesekali resize tapi rata-rata konstan. Kemudian yang insert ini running time seperti ini karena harus menggeser elemen dari indeks K ke kanan. Kemudian yang pop itu running time-nya O1 amortize, jadi hanya menghapus elemen terakhir tanpa pergeseran. Kemudian yang pop K runtime-nya itu pop sama del data itu runtime-nya N kurang K karena elemen setelah K harus digeser ke kiri. Kemudian yang remote value di itu ON karena harus mencari nilai ON lalu menggeser ON. Kemudian yang extend dan data plus sama dengan data 2 di itu ON2 amortize, ini bintang itu amortize. Jadi N2 ini adalah panjang list yang ditambahkan. Kemudian kalau reverse di itu ON karena harus menukar pasangan elemen. Kemudian yang sort di itu ON log N menggunakan algoritma team sort atau hybrid sorting. Oke, selanjutnya kita lanjut ke menambahkan elemen ke dalam sebuah list. Jadi ada metode insert k, value, menyisipkan elemen pada indeks k dengan O lebih kecil sama dengan K dan K lebih kecil sama dengan N, atau K lebih besar sama dengan 0 dan K lebih kecil sama dengan N. Jadi dia ini memerlukan pergeseran semua elemen setelah indeks K ke kanan satu slot. Nah, kompleksitasnya itu ON kurang K tambah 1 amortize karena ada kemungkinan resize. Nah, ini kode implementasinya. Kita akan coding. Nah, kode yang tadi kita komen lagi. Lalu kita lanjutkan di bawahnya. Jadi dia buat def insert. Nah, parameternya ada, ini kelas ya dia buat. Bukan. Parameternya self value. Ini method ya, sorry. Oh, ini kayaknya ini deh. Yang dynamic array tadi kayaknya nih. Ini yang dynamic array tadi harusnya. Kita ini aja kali. Yang mana ya tadi? Oh, ini. Ini jangan kita komen harusnya. Soalnya di sini nggak mulai dari baris 1, dia mulai dari baris 41. Berarti oke. Kita buat dulu logic di sini. If
self, atau jika jumlah n sama dengan ini yang tadi, dia tambahin doang. Udah cocok harusnya, kita ulang. Oke, kita buat dulu. Jika arraynya penuh, objeknya kan if elemen sama dengan jumlah opacity, maka dia akan memanggil metode resize. Cara resize-nya 2 kali self capacity. Kemudian dia buat perulangan for j in range self and in range self dot underscore n k min 1, maka array A indeks ke J itu akan diubah digeser kali, pokoknya ke belakang gitu, ke indeks yang sebelumnya, J kurang 1. Jadi kita harus perbarui self indeks K sama dengan value self and ini kita harus update juga jumlah elemennya karena dia sudah ditambahkan, jadi kita tambah dengan 1. Oke, yang append ini kan tadi udah, berarti kita kayaknya langsung ini aja, print array length, print array length format len b. Mana tadi punya? Dia buat yang baru. Mana sih? Ini errornya sepertinya karena indentasi dari def insert ini. Harusnya itu menjorok ke dalam 1 kali lagi. Kita print ulang. Nah, ini hasilnya array length-nya 3. Yang pertama kan kita append kan yang 127. Setelah itu di insert lagi di indeks kedua itu 10. Setelah itu indeks ketiga minus 10. Jadi kayak gini hasilnya, array length-nya 4. Ini pasti array length-nya kalau kita print lagi yang setelah di insert ini pasti length-nya ada 5. Nah, ini kan sama kan, ini harusnya 5 ya, tapi nggak apa-apa, sama aja. Nah, kita lanjut ke analisis runtime performance dari metode dari operasi insertnya Python. Jadi ini ada tabelnya. Nah, kalau menambahkan di awal dari list itu most expensive recurring linear time per operation. Nah, ini K sama dengan 0 ini atau insert di beginning ini kan, beginning ini itu waktu membesar paling cepat dari 0,482 menjadi 351.590. Ini karena harus menggeser semua n elemen ke kanan. Nah, kemudian yang inserting at the middle atau kn per 2 ini itu waktunya membesar secara linear terhadap n dari 0,451. Nah, kemudian di n ini di n 100 ya, di ini linear menjadi 175. Ini koma bukan ribu tadi, salah baca. 175,383 di n sama dengan 1 juta. Ini karena harus menggeser n per 2 elemen. Kemudian yang insert di akhir atau inserting at di n, K sama dengan 0 itu K sama dengan n itu waktu itu konstan sekitar 0,4 mikrodetik. Ini karena tidak ada pergeseran elemen.
Nah, ini adalah kode pengujian yang digunakan. Jadi semakin kecil indeks K, semakin banyak pergeseran yang diperlukan. Insert 0, value adalah operasi paling mahal dengan omega n per operasi. Nah, sekarang kita lanjut ke metode penghapusan ya pada list Python. Jadi ada pop yang ke pop d sama remove. Nah, ini adalah kode implementasinya. Kita buat metode remove yang parameternya itu value. Kita buat perulangan ke in range self n if self index k nya sama dengan value, maka akan ada perulangan for j in range k, self n kurang 1 self a index c sama dengan self a index j plus 1. Kemudian self n kurang 1 sama dengan non self n kurang sama dengan 1, dan di return kita raise value error, value not found. Lalu kita tambahkan ini dia, kita print dulu linknya di sini. Setelah itu baru kita remove 5. Lalu kita print kembali A, lalu kita print kembali lengthnya, new array length. Ini value not found. Mungkin ya karena value itu sama dengan kapasitasnya kali ya, jadi mungkin jangan 5 deh, 3 n. Oh, ini maksudnya elemen yang akan kita hapus. Misalkan kita hapus itu -10 deh, -10 n. Nah, ini kan setelah ditambahin di append 127 kan, habis itu di insert nih ke dari indeks kedua diinsertkan value 10, kemudian indeks ketiga -10. Nah, jadinya kan array lengthnya itu 5, tapi karena kita remove -10, sekarang array lengthnya sisa 4. Nah, kita lanjut ke extending a list atau menambahkan kayak atau memperluas sebuah list. Jadi method extend order ini menambahkan semua elemen dari list order ke akhir list data. Ekivalensinya data.extend order itu sama dengan ini for element in order data append element. Kompleksitas waktunya itu n2 amortize, di mana n2 adalah panjang list order. List data mungkin perlu di-resize untuk menampung elemen tambahan. Keunggulan extend dibandingkan repeated append itu yang pertama, efisiensi kompilasi. Implementasi extend dalam Python atau bahasa C lebih cepat daripada loop append dalam Python. Overhead lebih rendah. Satu pemanggilan fungsi extend versus banyak pemanggilan append. Nah, kemudian perhitungan kapasitas di awal. Karena panjang order diketahui, Python bisa menghitung ukuran akhir yang dibutuhkan dalam melakukan resize sekali saja, bukan n 2 kali. Nah, kemudian kita
Lanjut ke constructing new list. Jadi prinsip umumnya efisiensi asimptotik pembuatan list baru adalah linear terhadap panjang list yang dibuat. Nah, perbandingan 3 cara membuat list. Yang pertama list comprehension, ini tercepat. Kemudian loop dengan append, ini lebih lambat. Dan yang ketiga perkalian list, ini ya, yang 0 kali n ini. Mengapa list comprehension lebih cepat? Karena dia ditulis dalam sintaks yang lebih ringkas, kemudian dioptimalkan di level interpreter Python, dan menghindari overhead pemanggilan metode append berulang kali. Oke, kita lanjut ke Python string class. Nah, notasinya n sama dengan panjang string pertama, sedangkan m adalah panjang string kedua. Perilaku umum string atau immutable, metode yang menghasilkan string baru, contohnya capitalize, centers, strip. Itu waktu yang dibutuhkan linear terhadap panjang string yang dihasilkan. Contohnya S capitalize, harus membuat string baru dengan huruf pertama kapital, sisanya kecil. Perlu iterasi sepanjang n. Metode boolean, contohnya is lower, is alpha, is digit. Itu memeriksa kondisi pada seluruh string. Waktu ON dalam kasus terburuk karena harus memeriksa semua n karakter. Contoh S is lower akan mengembalikan false segera jika menemukan huruf kapital. Tetapi dalam kasus terburuk semua huruf kecil harus memeriksa semua n karakter. Jadi string bersifat immutable. Setiap operasi yang tampaknya mengubah string seperti replace, upper strip sebenarnya membuat string baru di memori. Ini berbeda dengan list yang mutable. Nah, selanjutnya kita masuk ke pattern matching. Jadi pencarian pola dalam string. Contoh metodenya itu contains, find, index, count, replace, split. Implementasi naifnya itu OM kali n, di mana m sama dengan panjang pola dan n adalah panjang teks. Alasannya ada n kurang m tambah 1 kemungkinan posisi awal, dan setiap posisi perlu membandingkan hingga m karakter. Composing string atau membuat string baru dari string lain. Contoh kasusnya diberikan string dokumen. Kita ingin membuat string letters yang hanya berisi karakter alfabet, huruf A sampai Z yang kapital dan yang kecil. Dari dokumen membuang spasi, angka, dan tanda baca. Jangan lakukan ini katanya karena itu sangat lambat. Nah, ini ada peringatan ya, jangan lakukan ini. Jadi lettersnya dimulai dengan string kosong. Kemudian ini loop setiap karakter C dalam dokumen. Nah, kenapa ini dilarang lakukan atau kenapa ini buruk? Karena string bersifat immutable, setiap letters plus sama dengan C membuat string baru seluruhnya. Jika hasil akhir panjangnya n, kompleksitasnya adalah ini O n kuadrat. Ini sama buruknya dengan fixed increment pada dynamic array. Nah, kita lihat implementasi duanya yang lebih baik yang menggunakan list. Jadi start menggunakan list kosong, kemudian dijumlahkan alfabetik karakternya, di loop dulu. Habis itu jika C adalah huruf, append ke list tem. Nah, operasi append di list ini adalah amortize O1. Nah, kemudian letters join tem ini itu menggabungkan semua elemen list menjadi satu string. Metode join berjalan dalam ON karena harus mengalokasi string baru sepanjang n. Kompleksitas total ON jauh lebih efisien daripada ON kuadrat. Nah, ini implementation 3, jadi dia lebih Pythonic. Nah, list comprehension C for C in document if C is alpha itu membuat list huruf dalam satu ekspresi, lalu join itu akan menggabungkannya. Sama efisiensinya dengan implementation 2 tapi lebih ringkas. Kemudian yang implementasi 4 ini paling efisien, yaitu generator expression. Nah, perhatikan bahwa di sini tidak ada kurung siku. Ya, ini kan ada. Nah, di sini tidak ada kurung siku. Ini adalah generator expression, bukan list comprehension. Jadi dia tidak membuat list sementara, langsung menghasilkan karakter satu persatu ke metode join, lebih hemat memori untuk string yang sangat besar, dan kompleksitas waktu tetap ON. Nah, ini. Kemudian kita akan mempelajari 3 contoh aplikasi dari array based sequence. Yang pertama, storing high scores for a game, menyimpan skor tertinggi dalam permainan video. Kemudian, sorting a sequence atau mengurutkan elemen dalam sebuah sequence. Dan yang ketiga, simple cryptography atau kriptografi sederhana menggunakan Caesar Chipper. Caesar atau Caesar bacanya. Nah, ini adalah men-store high score for a game. Tujuannya menyimpan entry skor tertinggi atau high score untuk sebuah permainan video. Nah, class game entry itu merepresentasikan satu entry dengan atribut name.
nama pemain dan ini nama pemain dan skornya, skor. Nah, kemudian kelas scoreboard itu mengelola sequence dari hex score dengan kapasitas terbatas. Nah, aturan kualifikasi skor baru itu skor baru hanya masuk scoreboard jika lebih tinggi dari skor terendah yang saat ini ada di board. Jika board berputus, skor baru selalu masuk. Proses penambahannya, jika entry baru ditambahkan, elemen-elemen yang lebih rendah digeser ke kanan untuk memberi ruang. Scoreboard diimplementasikan sebagai dynamic array. Nah, karakteristiknya kapasitas tetap, misal 10 entry teratas, urutan dipertahankan dari skor tertinggi ke terendah atau non-increasing order. Nah, ini adalah kodenya. Jadi kita akan coding. Nah, kita buat kelas yang bernama game entry. Nah, kita buat konstruktornya dengan def init. Untuk parameternya itu ada dua, yang pertama name dan score. Nah, atributnya dua kan, jadi self name diambil dari parameter name dan atribut score diambil dari parameter score. Nah, setelah itu kita buat metodenya ini get name. Dia tidak ada parameternya, dia mengembalikan nilai self name. Nah, kemudian metode selanjutnya get score, mirip seperti metode get name, parameternya tidak ada dan sama-sama mengembalikan nilai atributnya. Nah, kemudian kita buat metode str, tidak ada parameter juga, dia akan return dalam formatnya self name. Sebenarnya ini bisa gini gak sih, kayak gini aja. Tunggu, f bisa pakai f aja kayaknya. F self dot name self dot score. Nah, gini aja biar lebih simple. Oke, kita lanjut ke baris 20 kayaknya nih. Oh iya, buat lagi kelas scoreboard. Kita buat kelas scoreboard. Nah, kelas scoreboard ini seperti biasa kita harus buat konstruktornya. Parameternya ada capacity sama dengan 10. Nah, atributnya self board sama dengan non dikali sama capacity, yaitu 10. Kemudian atribut n sama dengan 0. Nah, ini tuh jumlah entry aktualnya saat ini kan belum ada, jadi 0 dulu. Nah, selanjutnya kita buat metode get item. Nah, get item ini parameternya 1, yaitu k, dan dia mengembalikan nilai board index ke k. Metode selanjutnya adalah str. Str ini tidak memiliki atribut, dia mengembalikan ini and terus join str self board index ke j, str self board index ke j for j in range self n.
buat metode lagi yang bernama add. Jadi dia ini parameternya satu, yaitu entry. Score sama dengan entry.get score. Jadi dia panggil metode get score. Apakah ini maksudnya get score yang ini? Kayaknya ya, mungkin bisa jadi. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut lagi ke baris yang ini dulu. Nah, good sama dengan, berarti ini mungkin kondisinya good kalau elemen lebih kecil dari panjang self board. Atau skornya lebih besar dari self board kurang 1. Get score. If good, jadi kalau good, nah ada lagi perjalanannya. If self n lebih kecil dari len self board, maka self n plus sama dengan 1. Ini good ya, sorry, typo. Oke, lanjut. Di sini ada perulangan while, j sama dengan self n kurang 1. J sama dengan self n kurang 1. Ini benar nggak sih, kurang 1? Iya benar. Setelah itu kita buat perulangan while ketika j lebih besar dari 0 dan self board index j kurang 1, get score lebih kecil daripada score, maka self board index j nya dengan self board index j kurang 1. J kurang sama dengan 1. Self.board index j sama dengan n3. Oke, kita lanjut. Sama dengan score board s at game entry. Nah, ini namanya naik skornya 1105. 1 2 3 4 5, kita alt shift 5 kali agar lebih cepat prosesnya. 1 2 3 4 5. Nah, yang kedua itu namanya Rob, skornya 750. Yang ketiga adalah Paul, skornya 720. Dan yang keempat namanya Anna, skornya 660. Kemudian Rose 590, Jake 510, print entries on the scoreboard. Ini pakai F aja. S. Nah, S at, copy aja dari sini. S at namanya Jill, skornya 740. Kemudian kita print lagi scoreboardnya. Oke, kita running. Oh, ini karena typo ya, self board
Ini harusnya line keberapa nih? Line 35. Oh ini harusnya board. Nah gini, kita rerun. Nah ini kan pertama dia add kan ke game entry-nya, jadi scoreboardnya itu sesuai dengan yang di add kan, mulai dari Mike sampai dengan Jack. Nah setelah itu di sini kita tambahin lagi namanya Jill. Nah ini kan pasti print, ini tuh tetap ini tuh Jill-nya itu naik ke atas, jadi dia tuh tidak tambah ke bawah karena urutan skornya itu lebih besar daripada elemen-elemen yang ini, jadi dia langsung dinaikkan ke atas ini sesuai dengan urutan skornya. Oke, next adalah sorting sequence atau mengurutkan sebuah sequence. Jadi tujuan kita mengurutkan elemen dalam sequence ke dalam urutan non-decreasing atau tidak menurun. Nah, algoritmanya itu bernama insertion sort atau pendekatan kiri ke kanan. Mulai dengan elemen pertama, satu elemen sudah terurut. Pertimbangkan elemen kedua, jika lebih kecil dari elemen pertama maka harus ditukar. Nah, pertimbangkan elemen ketiga, geser ke kiri sampai berada di posisi yang tepat dengan dua elemen pertama. Lanjutkan hingga semua elemen terproses. Nah, ini adalah visualisasinya ya. Ini algoritma apanya? Algoritma dalam pseudocode-nya. Lanjut. Nah, ini ada kodenya. Kita akan coba. Yang ini kita komen. Kemudian kita buat di sini sebuah method insertion sort. Parameternya satu yaitu A. Di dalamnya ada perulangan for k in range 1 sampai panjangnya si A ini, maka mungkin cure ini maksudnya current-nya ya, A indeks K, J sama dengan K. Kemudian while J lebih besar dari 0 dan A indeks J kurang 1 lebih besar dari cure, maka A indeks J sama dengan A indeks J kurang 1. J kurang sama dengan 1. Nah, A indeks J sama dengan cure. Oke. A sama dengan, kita buat dulu nih elemen-elemennya. 5,9, 2,7,8,6. Setelah itu kita print original sequence. Jadi ini kayaknya belum berurutan ya, karena masih original sequence. Nah, barulah setelah ini kita terapkan yang insertion sort A. Nah, jadi kalau di print lagi si A nya ini, dia itu sudah tersortir ya, atau sudah terurutkan. Nah, kita buat lagi nih, B itu sama dengan list yang berisi string kali ini. Apa nih? B, C, D, A, E, H, G, F. Nah, print dulu. Print namanya unsorted sequence B. Setelah itu kita tambahkan fungsi insertion sortnya untuk si B ini. Nah, setelah itu kita print deh yang sorted sequence-nya untuk si B. Kita jalankan line 67 insertion sort B. Oh, ini errornya karena ini line 57 salah, ini harusnya sama dengan, maaf ya, kita rerun. Nah, original sequence-nya ini sesuai dengan A-nya kan 592 masih belum terurut, tapi setelah kita terapkan insertion sort-nya ini, dia itu sudah berurut mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian untuk B, dia itu berisi huruf-huruf ini kan,
Nah, jadi kalau sebelum kita terapkan insertion sort untuk si B, dia itu masih ya nggak terurut seperti list aslinya kan, B, C, D, A, F sampai F ini. Namun setelah kita sort, dia akan mulai dari A terus sampai Z ya, urutannya maksudnya urutannya. Oke. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini simple kriptografi yang Caesar Cipher. Nah, Caesar Cipher atau Sandi Caesar ini adalah teknik kriptografi sederhana yang digunakan oleh Julius Caesar atau Caesar nih bacanya. Pokoknya itulah. Jadi dia ini melibatkan penggantian setiap huruf dalam pesan dengan huruf yang berjarak sejumlah posisi tertentu di dalam alfabet. Contohnya itu dengan pergeseran shift 3A menjadi D, B menjadi E, Z menjadi C atau wrap around. Nah, representasi turun penggantiannya itu dapat direpresentasikan menggunakan string lain, misalkan string berisi 26 huruf yang sudah digeser, atau menggunakan rumus matematika dengan kode ASCII atau Unicode. Nah, dua operasi utama itu ada encryption atau enkripsi, mengubah pesan asli atau plain text menjadi pesan rahasia atau ciphertext, dan decryption atau dekripsi, mengubah pesan rahasia atau ciphertext tadi kembali ke pesan asli atau plain text. Jadi kalau enkripsi plain text ciphertext, kalau dekripsi ciphertext ke plain text. Lanjut, ini ke konversi karakter ke angkanya ya. Jadi ada masalah nih, kita perlu memetakan huruf A sampai Z ke angka 0 sampai 25. Jadi ini codingnya, kita akan langsung saja. Oh, ini ada rumusnya nih, rumus konversinya JORDC kurang ORDA. Nah, ORDC ini mengembalikan kode Unicode atau ASCII dari karakter C. Nah, ORDA ini adalah 65 dalam ASCII. Jadi, jika C sama dengan C, ORD C sama dengan 67, maka J sama dengan 67 kurang 65 sama dengan 2. Nah, kemudian ini rumus enkripsi dengan shift R. Nah, huruf hasilnya itu rumusnya I plus R modulo 26. I adalah posisi huruf asli, 0 sampai 25. R adalah cuma pergeserannya. Terus modulo kan di sini 26 memastikan hasil tetap dalam rentang 0 sampai 25 atau wrap around. Contohnya misalkan R-nya sama dengan 3, berarti pergeserannya 3. Huruf X itu kan posisinya 23, berarti 23 tambah 3, 26. Apakah 26 modulo 26 sama dengan 0? Kalau berarti kalau 0 huruf A gitu kali ya. Iya, kayaknya gitu. Enkripsi untuk enkripsinya. Nah, sedangkan kalau rumus dekripsi itu kebalikan dari rumus enkripsi. Jadi dia tuh pakai operator pengurangan di sini. Oke. Kita coba dulu kali ya kodenya. Nah, yang ini kita kode sebelumnya ini kita komen dulu. Nah, lalu kita lanjutkan di bawahnya. Jadi dia buat kelas bernama Caesar Cipher. Nah, Caesar Cipher ini ya tentu saja kita harus buat dulu konstruktornya yang berisi shift atau pergeseran. Encoder sama dengan noun kali 226, kemudian decoder sama dengan noun kali 26. 4K in range 26 encoder K sama dengan CHR K tambah shift. Ini sesuai dengan rumus yang tadi ya, kalau untuk menenkripsi modulo 26 tambah port A. Oke, kita alt shift tapi kita ubah beberapa karakter. Ini jadi decoder sama card, cuma di sini bedanya kurang, ini tetap sama. Oke.
self forward sama dengan join encoder. Nah, kemudian self yang backward sama dengan join decoder. Oke, kita buat metode encryptnya. Encrypt. Nah, encrypt ini parameternya message atau pesannya. Nah, dia akan return self transform message, self forward. Oke, kita buat metode untuk decryptnya. Nah, parameternya ada satu, yaitu secret atau pesan yang sudah dienkripsi. Nah, dia akan mereturn nilai self transform. Nah, secret, self backward def min transform. Nah, jadi kita buat karena di encrypt sama decrypt kan kita panggil ini kan self transform, maka kita harus buat metodenya. Nah, metodenya ini original atributnya original dan code. Oke, MSG sama dengan less dari original. Nah, terus dia buat perulangan untuk k in range sepanjang si MSG ini, maka kita buat lagi conditional if else message index k i is upper, apakah huruf besar semua gitu. J sama dengan ord MSG k kurang ord A. Nah, MSG sama dengan MSG index K sama dengan code index J. Kemudian kita return join MSG. Nah, if ini mengecek apakah ini benar-benar berjalan di file itu sendiri atau diimport oleh file lain. Jika misalkan berjalan di file ini sendiri, maka zipper sama dengan Caesar zipper. Kemudian ini tadi apa ya parameternya si Caesar zipper? Oh, ini shift berarti pergeserannya, misalkan pergeserannya 3. Kemudian message-nya sama dengan the eagle is in play meet at joyous. Ini pesan aslinya atau plain text-nya. Kemudian untuk code-nya kita panggil si ini method encrypt. Kita masukkan parameter message ke dalam encrypt ini. Kemudian kita print. Nah, ini kita print hasil encryptnya ya. Jadi secret sama dengan tambahkan F di sini. Ini coded ya. Maksudnya yang sudah di encrypt, jadi di coded. Oke. Lanjut answer. Answer ini mungkin variabel untuk menampung hasil decryptnya. Jadi kita masukkan message yang sudah di encrypt tadi ke dalam metode decrypt, lalu kita print. Nah, print yang ini untuk memperlihatkan hasil decryptnya. Answer. Oke, kita Ctrl Alt N.
Aduh, apa lagi yang salah? Oh, salah, ini harusnya pakai ini, buang. Oh ini, sorry. Nah, ini adalah hasil enkripsinya. Jadi yang the eagle is in play made a choice itu setelah di encrypt jadi seperti ini. Lalu kita decrypt kembali dan dia kembali ke plain text atau pesan aslinya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, yakni multidimensional data sets. Jadi data dengan lebih dari satu dimensi, misalkan list 2 dimensi, itu sering disebut dengan matriks. Nah, contoh data multidimensi itu seperti informasi geografis atau peta. Dia itu kan 2 dimensi. Kemudian data LiDAR atau pemindaian laser 3D, dia 3 dimensi, ada X, Y, Z. Kemudian ada citra monokrom hitam putih, dia 2 dimensi, lebar dan tingginya. Nah, ini contoh tabel data 2 dimensi. Jumlah toko di per wilayah ya. Ada 22, 18, 79, 5, 33 dan seterusnya. Nah, kalau representasi dalam Python itu seperti ini. Ini kan dia 3x5, ada 3 baris maksudnya dan 5 kolom. Berarti kita tulis baris pertama, koma, baris kedua, koma, baris ketiga gitu. Nah, kalau misalkan kita mau akses, kita bisa gunakan indeksnya. Nah, ini biasanya kan kalau kita akses itu cuma 1 kurung siku, tapi ini 2 kurung siku karena ini kan 2 dimensi, jadi kita harus panggil indeks barisnya dan indeks kolomnya. Nah, kemudian constructing multidimensional list. Nah, cara cepat membuat list 1 dimensi itu seperti ini ya, 0 kali n. Ini membuat list berisi n buah angka 0. Nah, ini adalah cara salah membuat list 2 dimensi. Ini salah, yang ini salah ya. Ini salah, ini juga salah. Kenapa salah? 0 kali C membuat list berisi C buah 0, kemudian kali R lagi menggandakan referensi ke list yang sama sebanyak R kali. Akibatnya semua R baris merujuk ke objek list yang salah. Contohnya seperti ini nih. Data 0 kali 3 kali 3 berarti 000 000 begitu. Print data, ini nih hasilnya. Data 20 sama dengan 5. Data baris kedua indeks pertama baris kedua kolom pertama itu sama dengan 5. Nah, baris 1 ini membuat list dengan 3 baris, tapi semua baris adalah objek yang sama. Baris 3 mengubah data indeks baris kedua kolom ke 0. Kolom pertama berarti dalam hari ini. Harusnya kan hanya baris indeks 2 ini yang berubah, harusnya kan cuma ini doang nih yang berubah jadi 5, tapi semua ikut berubah. Oke. Ini kita implementasi yang benar untuk menginisialisasi sebuah list 2 dimensi. Jadi implementasi benar itu seperti ini, 0 kali C untuk J di dalam range R. Jadi kita gunakan list comprehension untuk setiap J dari 0 sampai R kurang 1. Kan kalau di program for misalkan range-nya 5, 5-nya nggak diambil, sampai 4 aja. Berarti sampai R kurang 1 kan, karena R-nya nggak diambil. Akan dibuat list baru 0 kali C. Hasilnya R buah list yang independen, berbeda satu sama lain. Nah, kenapa ini benar? Karena setiap iterasi loop memanggil 0 kali C yang membuat list baru. Jadi setiap baris memiliki alamat memori yang berbeda. Nah, contoh kodenya seperti ini. Nah, baris 6 yang ini, yang data 2, membuat 3 baris independen, masing-masing dengan 4 kolom bernilai 0. Ini 1, 2, 3, 4 kolom, semuanya bernilai 0 dan range-nya 3, berarti dia punya 3 baris kan. Nah, kemudian baris ketujuh menampilkan jadi hasilnya kan yang ini kan. Oke, lanjut ke baris 9. Dia itu mau baris kedua kolom ke 0 itu berubah menjadi bukan baris kedua, ini baris ketiga ya. Kan kalau indeks kedua berarti baris ketiga, indeks ke 0 berarti kolom pertama, berarti baris ketiga kolom pertama berubah menjadi 5, baris ketiga kolom pertama berubah menjadi 5.
Nah, ini juga dia pengen baris pertama kolom kedua berubah jadi 2, baris pertama kolom kedua berubah jadi 2. Nah, ini contoh kodenya, kita akan praktekkan lagi. Oke. Mungkin yang ini yang kode sebelumnya kita komentar saja. Lalu kita coding di bawahnya. Kita buat kelas tic-tac-toe. Oke, seperti biasa dalam membuat kelas kita harus buat konstruktornya. Kali ini dia tidak punya parameter. Nah, atributnya itu board. Board ini diambil dari kali 3 for j in range 3. Jadi dia mau buat 3 baris. Ya kan, yang berisi 3 kolom, dan ini elemen yang ingin dia masukkan. Self player sama dengan x. Oke, kita buat kan tic-tac-toe itu yang xo itu kan. Kita buat metode bernama mark yang parameternya 2, yaitu i dan j. If not, jika i tidak lebih besar atau sama dengan 0 dan i tidak lebih kecil atau sama dengan 2, kemudian ada n di sini, j ini sama aja logiknya, jadi kita copy yang ini tapi kita ganti ini jadi j, maka harus kita raise value error yang pesannya itu invalid board position. Nah, akhirnya kita jangan deh, beda. Oke, kita buat lagi logic baru. If self board index ij tidak sama dengan kosong, misalnya tidak kosong, maka raise value error yang berbunyi board position occupied. Oke, setelah itu kita buat lagi if self winner is not known atau tidak kosong, maka raise value error yang berbunyi game is already complete. Nah, self board ij sama dengan self player. If self player sama dengan x, maka self player sama dengan O. Selain daripada itu, self player sama dengan x. Oke, kita buat lagi metode is win dengan parameter mark board sama dengan self board return mark sama dengan board null sama dengan board null 1 sama dengan board null
Nah, oke, aduh. Kita copy aja ininya, cuman kita ganti ini jadi 10 11 12. Oke, enter lagi, Ctrl V, or ini 20 21 22. Setelah itu yang ini 00 aduh 00 10 dan 20. Kita shift bawah. Nah, yang kedua berarti yang keempat ya ini. Sorry guys, kita Ctrl C aja, terus kita Ctrl V, berarti 01 11 21 gitu ya. Setelah itu Ctrl V lagi, 02 12 22. Oke, yang diagonalnya lagi nih. Nah, 00 11 22 ini untuk cek kemenangannya kan kalau TikTok tuh harus horizontal sama misalkan XXX 000 atau enggak vertikalnya atau enggak diagonal. Kayak gitu maksudnya. Nah, kita yang reverse, sekarang kita buat kondisi yang reverse-nya lagi, reverse diagonal atau yang kebalikannya. Kan tadi yang kayak gini, sekarang yang kayak gini. Berarti 02 11 20. Cocok, udah cocok kan? Oke. Kenapa error nih? Apa karena indentasinya kali ya? Apa ini problemnya? Was not close. Enggak ke close, ini ke close kok. Expected apa? Expiration. Oh, ini harusnya nggak usah ada ornya lagi. Nah, mantap. Oke, lanjut. Sekarang kita buat metode winner itu nggak punya parameter juga. For mark in XO buat conditional di sini, if self is win mark, maka return mark. Kemudian di sini return known. Oke, lanjut. Def str self rows sama dengan gini kali itu. Terus join self board r for r in range 3, return n 2 3 4 5 6. Ini kayaknya hanya garis-garisnya aja, jadi sembarang aja. N titik join rows, bukan rows ya. Terus apa lagi? Oh, masih lanjutannya ternyata guys. Oke. Game TikTok tuh lagi. Game sama dengan TikTok tuh. Saat ini kita menggunakan kelas TikTok tuh. TikTok tuh is not defined.
Oh, ini indentasinya nih. Nah, gini. Ini kita tandain ya. Ini untuk pergerakan si X. Game mark 11 tab game mark 02 alt shift sampai 3 kali 4 kali 1 2 3 4. Kemudian di sini 2, di sini 2, di sini 0, di sini 0, di sini 2, sini 2, di sini 1, di sini 1, di sini 2, di sini 1, di sini 1,0. Kemudian di sini 2,0. Nah, ini hapus. Kita print game winner sama dengan game winner. Setelah itu if winner is, nah maksudnya kalau nggak ada pemenang maka print tie kan ini tie ini mungkin maksudnya seri kali ya kayaknya. Tapi kalau misalkan selain daripada itu, atau maksudnya ada yang menang ya, berarti winner is wins. Nggak pakai ini, pakai is. Sorry. Aduh, ini tuh gaya apa ya, gaya kuno. Gini aja, F winner wins. Udah, alt N. Ada yang salah ketik nih kayaknya. Oh, ini typonya nih. Mana ya tadi? Ini nih, harusnya ini di sini. Nah, gini, ulang. Ini dia hasilnya. Sama kan? Seri semuanya, nggak ada yang menang. Nggak ada yang secara horizontal menang, yang secara vertikal menang, yang secara diagonal menang, yang reverse diagonal. Jadi nggak ada yang menang. Jadi hasilnya akan tie. Oke, kita lanjut. Oke, nggak kerasa kita udah di ujung materi ya. Kita udah masuk di ringkasan materi materi pada video kali ini. Jadi dalam pembahasan kita pada video kali ini, kita telah mempelajari low level arrays, bagaimana cara kerjanya, cara inisialisasinya, dan pengaksesan elemennya, kemudian referential arrays dan compact arrays. Nah, kalau array referensial kan menyimpan referensi ke objek. Kalau array compact atau padat itu menyimpan nilai langsung seperti string. Kemudian ada dynamic array, cara membuat dan mengolah array yang dapat membesar secara otomatis. Nah, menggunakan strategi geometric increase yang doubling tadi, maksudnya resize-nya doubling, memberikan amortize O1, sedangkan arithmetic increase itu menghasilkan omega n kuadrat. Oke, kemudian memahami Python array based sequence seperti list, tuple, dan string. Kalau list itu sifatnya mutable atau bisa diubah, kemudian dynamic array, jadi bisa membesar secara otomatis. Kalau tuple itu immutable atau tidak bisa berubah dan dia itu lebih hemat memori. Nah, kalau string dia itu immutable juga, jadi tidak bisa berubah, dan dia juga itu sequence of character. Oke, kemudian runtime complexity atau menganalisis kompleksitas waktu operasi-operasi pada sequence. Contohnya runtime pada append, insert, pop, remove, extend, slicing, concatenation, dan masih banyak lagi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian tabel kompleksitas untuk mutating dan non-mutating behaviors. Kemudian ada applications atau aplikasi array based sequence, yang seperti yang kita contohkan di codingan tadi ya, yang seperti scoreboard, yang high scoreboard, kemudian insertion sort, sama yang Kaiser Chipper yang tadi, yang enkripsi dekripsi. Kemudian ada multidimensional array, membuat dan mengolah array multidimensi atau disebut matrix. Perhatian pada pembuatan yang benar menggunakan list comprehension untuk menghindari aliasing. Contohnya tic-tac-toe yang tadi. Jadi take away atau apa ya?
tips yang bisa kita bawa itu gunakan geometric increase atau doubling untuk dynamic array. Kemudian untuk concatenation string berulang gunakan list sementara dan juga join. Kemudian untuk multidimensional list gunakan list comprehension agar setiap baris itu independen. Kemudian amortized analysis membantu memahami kinerja rata-rata operasi yang jarang mahal. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai array by sequence pada video kali ini. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang bisa dipahami atau penjelasan saya yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.